Kali ini, mari kita telusuri makam Sunan Kuning Macanbang yang terletak di Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Zainal Abidin merupakan tokoh penyebar agama Islam di kawasan barat dari pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Masyarakat luas menyebutnya dengan sebutan Sunan Kuning. Lalu siapakah beliau? Nama asli Sunan Kuning adalah Zainal Abidin, berasal dari Jawa Tengah. Ketika usia muda beliau nyantri di pondok pesantren yang dipimpin Kiai Muhammad Besari, tokoh ulama yang cukup ternama dan disegani asal Jetis, Ponorogo. Waktu itu beliau mendapat tanah perdikan dari Sunan Pakubuwono II dari Keraton Surakarta. Selama menjadi santri, termasuk santri yang memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Karena mampu menguasai ilmu agama Islam secara menyeluruh mulai tafsir, hadis, Al-Quran dan kitab-kitab kuning. Usai menuntut ilmu di kota Reok, Sunan Kuning diberikan tugas atau amanat untuk menyebarkan agama Islam di daerah timur, yakni Tulungagung dan sekitarnya, termasuk Blitar dan Kediri. Karena tiga daerah tersebut masih banyak yang belum memeluk agama Islam. Mengingat dulunya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri dan Majapahit. Zainal Abidin diyakini menginjakkan kaki di Tulungagung sekitar tahun 1727 silam. Kedatangannya beliau dikuatkan oleh sumber dari buku sejarah dan babat Tulungagung yang diterbitkan oleh Pemkab Tulungagung. Perlu diketahui bahwa, sebelum Desa Macanbang seperti sekarang ini, dulunya merupakan kawasan hutan belantara yang sangat angker. Selain dihuni banyak binatang buas, juga dihuni oleh berbagai macam makhluk halus yang amat menyeramkan. Kedatangannya di Tulungagung, Zainal Abidin diikuti santri-santrinya mengajarkan kepada warga Tulungagung dan sekitar, untuk memeluk agama Islam secara utuh. Tetapi ada saja halangan. Termasuk hinaan atau dipandang miring dari masyarakat yang belum memeluk agama Islam. Bahkan ada penentangan secara halus. Model dakwahnya dengan cara-cara yang santun. Lebih banyak memberikan contoh daripada berbicara. Setelah banyak pengikutnya, Sunan Kuning mendirikan sebuah masjid untuk kegiatan belajar agama Islam dan sholat berjamaah. Saat itu pula kondisi umat Islam mulai tertata dan tidak ada yang menghalangi di daerah Bonoro waktu itu. Masjid Macanbang sendiri dibangun tanpa kubah, juga tanpa menara. Atapnya seperti kebanyakan bangunan joglo. Hanya saja bersusun tiga. Sepintas, seperti masjid zaman Kerajaan Demak. Di masjid, juga terdapat beberapa benda kuno yang diperkirakan peninggalan Sunan Kuning. Benda-benda yang dimaksud, antara lain berupa mimbar tempat berkhotbah, dampar untuk tadarusan, kentongan serta beduk. Benda-benda ini, hingga sekarang masih bisa didapati. Makam Sunan Kuning dalam perkembangannya menjadi salah satu tempat yang ramai disiarahi. Terutama di malam Jumat Legi. Tak hanya dari Tulungagung dan sekitarnya, tetapi juga dari Jawa Tengah dan Jawa Barat.
keraton ya. Foto nanti ini tutupan anu sih.